Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Too much content, too little wisdom. Anda setuju nggak sih smart listeners dengan pernyataan ini kalau banyak konten yang mungkin kita konsumsi atau dibagikan, wisdomnya makin sedikit, makin mengecil. Anda boleh berkomentar sekali lagi di 0812111299 atau di live chat YouTube channel Radio Smart FM. Pak Arfan, nanti izin untuk dibacakan dari awal lagi ya, karena ramai banget nih, takut kita nggak sempat begitu waktunya. Tapi untuk Anda yang masih mau bergabung, boleh, masih kami tunggu di kesempatan kali ini. Baik, Pak Arfan, ada ayat yang mengatakan begitu ya. Ayat apa hadis, saya mohon maaf agak lupa begitu kan ya. Sampaikanlah kebaikan walaupun hanya satu ayat begitu. Kita kenal ini. Apakah ini bisa disamakan begitu ya dengan mungkin aktivitas-aktivitas sekarang yang semua orang bisa membagikan apapun? Silakan Pak Arfan. Izin mic-nya. A very good question ya, Tasya. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Itu hadis Nabi itu. Balighu ani walau ayah gitu ya. Sampaikanlah kebaikan itu walaupun cuma satu ayat, kan seperti itu ya. Jadi ini memang sebuah ajaran untuk menyampaikan kebaikan gitu. Jadi kalau kita punya kebaikan, kita punya wisdom, ya sampaikan gitu. Itu benar. Tetapi dengan menyampaikan itu bukan berarti kita seenaknya menyampaikan apapun yang ada dalam pikiran kita gitu. Karena apa yang ada dalam pikiran kita itu belum tentu benar. Apa yang menjadi pengalaman kita itu belum tentu menjadi sesuatu yang bersifat universal. Belum tentu bisa digeneralisasi, belum tentu bisa diperes menjadi sebuah teori gitu. Itu kan pengalamanmu pribadi gitu. Jadi kalau kita mau menyampaikan pada orang lain, kita harus memastikan bahwa apa yang kita sampaikan itu memang sesuatu yang benar. Kalau benar itu artinya apa? Ada penelitiannya, ada referensinya. Minimal kita baca buku lah. Ya, mungkin kalau Anda harus melakukan penelitian, itu kan susah ya. Melakukan penelitian itu kan butuh waktu yang banyak. Butuh effort yang luar biasa gitu ya. Ya kalaupun kita tidak melakukan penelitian, yang kita perlu lakukan adalah pinjam penelitiannya orang lain. Makanya saya kalau Anda lihat gitu di library saya ini library saya ini isinya buku 5.000 buku yang ada di library saya ini. Dan itu adalah cara saya bekerja gitu, karena saya nggak punya waktu untuk melakukan penelitian, kan nggak punya waktu saya. Terus gimana? Ya saya kumpulin buku aja. Nah dari buku ini nanti kan ada banyak penelitian yang bisa saya pinjem gitu. Ada banyak penelitian mengenai happiness, mengenai kehidupan, mengenai cinta, mengenai takdir versus nasib, mengenai anger, bagaimana mengelola kemarahan, bagaimana menciptakan optimisme, bagaimana membangun yang namanya growth mindset, bagaimana menciptakan yang namanya ketahanan mental atau resilience, bagaimana menjadi orang yang punya mental health. Nah itu kalau saya cuma ngomong, semua orang juga bisa ngomong. Itu namanya common sense gitu. Ya, common sense itu bisa benar, bisa salah juga gitu. Nah, supaya nggak salah, kita harus punya referensi. Nah, referensi itu adalah buku, salah satunya buku, di mana orang yang menulis buku itu adalah pakar di bidang tertentu yang melakukan penelitian di bidang itu gitu. Kan kayak yang namanya bersyukur aja itu penelitian loh. Ya, salah satu buku yang saya miliki di perpustakaan saya, library saya ini adalah dari Robert Emmons. Ya, Robert Emmons itu adalah seorang pakar dalam psikologi positif yang selama kurang lebih 30 tahun itu melakukan penelitian mengenai yang namanya bersyukur. Bayangin itu. Coba. Cuma untuk ngomong mengenai bersyukur aja tuh kalau kita kan suka sering kali ngomong kan, oh kita harus bersyukur begini begitu. Dia meneliti 30 tahun itu mengenai bersyukur. Nah, supaya omongan saya sebagai orang yang ingin tadi menyampaikan walaupun cuma satu ayat itu, supaya omongan saya benar, saya harus baca dulu bukunya Robert Emmons. Apa sih, kok ada orang meneliti bersyukur 30 tahun? Nggak salah nih gitu. Masa untuk bersyukur aja setiap orang tuh udah ngomong mengenai bersyukur, dia menelitinya 30 tahun. Karena banyak sekali misalnya kalau bicara mengenai bersyukur ya, konsep-konsep yang salah mengenai bersyukur. Ngomongnya bersyukur padahal itu fatalis. Contohnya gini. Misalnya nasib kita begini-begini aja gitu ya. Nasib kita ini begini-begini aja. Kerjaan di tempat yang nggak sesuai dengan keinginan kita, digaji sekedarnya saja, tidak dihormati oleh atasan kita, tidak dihargai, nggak ada apresiasi. Kemudian kita bilang apa? Bersyukur, syukur aja masih mending dapat
pekerjaan. Nah, itu kan bersyukur yang salah gitu. Kemudian kita mengatakan itu konsep bersyukur gitu. Nah, ada banyak konten-konten yang kayak begitu itu berseliweran di depan mata yang udah bersyukur aja. Kita nggak akan pernah maju kalau kayak gitu gitu. Kita nggak mencapai target nih, ya udah ditargetkan 10. Tahu-tahu kita cuma mencapai 5. Kemudian kita mengatakan apa? Ya kita harus syukuri itu. Itu salah, itu bersyukur yang salah gitu loh. Itu bukan bersyukur namanya, itu namanya kamu malas dan nggak mau maju, kan begitu. Kalau orang yang bersyukur bukan begitu, dia all out, kejar semuanya. Tapi by the end of the day kalau tidak tercapai juga, nah baru dia boleh ngomong begitu gitu. Jadi ini orang itu kalau mau ngomong itu harus punya persiapan gitu. Dan nggak cukup misalnya hanya baru baca satu buku udah langsung ngomong. Kan sekarang kan gitu. Baru baca satu buku, jangankan satu buku, satu artikel. Atau baru dengar satu konten di TikTok atau di Instagram, langsung dia bikin konten sendiri gitu. Dengan pendapat dia sendiri. Nah, itu kan ini kan jadi kacau gitu ya. Itu bisa benar, saya nggak mengatakan itu semuanya salah. Itu bisa benar, itu bisa juga salah. Nah, kalau benar, Anda dapat pahala. Karena Anda menyebarluaskan tadi, menyampaikan satu ayat yang mengenai kebaikan. Tapi kalau itu salah dan akhirnya membuat orang yang mendengarkannya itu jadi masuk ke dalam konsep Anda, meyakini konsep yang Anda katakan, akhirnya jadi fatalistik. Akhirnya dikit-dikit bersyukur. Nggak akan pernah sukses, nggak akan pernah maju dia. Anda berdosa loh, sudah bikin konten seperti itu. Itu dosanya besar sekali menurut saya. Jadi nasib orang yang tadinya dia semangat dan sebagainya, akhirnya dibombardir oleh konten-konten mengenai bersyukur, yang akhirnya jadi fatalistik dan membuat dia nggak mau berusaha apapun gitu. Udah syukuri aja kan, syukuri apa yang ada kan gitu. Syukur itu bukan konsep yang sesederhana itu gitu. Oke, menarik. Kita juga ingat ya Pak Arfan ketika COVID-19 melanda hingga mata masyarakat Indonesia ini jadi lebih terbuka terhadap investasi dan juga keuangan, finansial dan lain-lain. Hingga muncul influencer-influencer yang sharing bagaimana investasinya. Kemudian muncul juga nih orang-orang yang bersuara soal cryptocurrency, Bitcoin dan lain-lain, hingga akhirnya muncullah scammer kripto yang sampai kemarin itu kan ya baru rilis bagaimana hartanya masih jadi perdebatan nih, mau disita atau gimana begitu kan ya. Harusnya ini jadi pelajaran juga nih untuk kita. Tapi kuncinya di mana pada akhirnya Pak Arfan? Kita harus bijakkah dalam berbagi di sosial media, atau kita sebagai netizen juga harus saring begitu ya apa yang kita nikmati di konten-konten sosial media? Ya kalau di Cina itu ya, itu bahkan influencer tuh udah harus punya sertifikat sekarang, ada sertifikat. Wow. Ya kan, itu kenapa sampai seperti itu? Itu kan tandanya itu sudah sebuah kegundahan kan. Yes. Sudah sebuah kegundahan, masa kok sampai kayak gini ini banjir informasi, masyarakat tuh jadi sesat gitu. Dan kita tuh sangat gampang loh sekarang itu ya. Kita tuh nggak kritis gitu. Kita itu sangat terpukau sama yang namanya influencer sekarang ini. Influencer, buzzer tuh kan sangat terpukau gitu. Orang-orang yang followernya banyak, orang-orang yang kontennya viral, gitu. Dan kurang menghargai orang-orang yang memang menekuni dunia itu, memang dia bidangnya bidang itu, ya. Memang dia mempelajari khusus mengenai itu, sekolah di bidang itu, S1, S2, S3 di bidang itu. Melakukan riset, kita tuh nggak menghargai itu gitu. Karena apa? Karena kurang populer. Dan itu berlaku di semua dunia gitu. Bahkan bukan hanya di dunia konten ya, tapi juga di dunia politik misalnya. Orang kan lebih menghargai para penyanyi kan. Penyanyi, pemain film yang menjadi politisi. Karena apa? Orangnya keren-keren, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Ya, padahal dia nggak bisa apa-apa, dia nggak ngerti mengenai politik gitu. Mestinya kalau kita mau memilih wakil-wakil kita di DPR, MPR, itu harusnya kita memilih melihat background mereka. Oh, ini memang aktivis di dunia pergerakan mahasiswa. Dulu dia mahasiswanya aktivis. Terus dia masuk misalnya organisasi yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Para politisi yang sudah yang benar-benar berkarir gitu di dunia politik, membangun kredibilitasnya, membangun massa dari bawah gitu ya. Nah, itu kan menjadi tersingkir kan. Sekarang ini kan orang lebih gampang mencari pelawak ya. Bahkan pelawak itu disuruh jadi ketua komisi di DPR, bayangin itu. Pelawak jadi ketua komisi di DPR, dia tidak tahu apa-apa gitu, atau penyanyi. Dan itu menurut saya merupakan sebuah pelanggaran ya terhadap yang namanya trust.
pelanggaran terhadap yang namanya kredibilitas. Ya. Sayangnya masyarakat kita fine-fine aja, masyarakat kita happy-happy aja, padahal nggak tahu bahwa nasibnya tuh digadaikan di situ Ya. gitu loh. Nah sama dengan konten-konten ini, kita nggak peduli itu, ini siapa sih, cari dulu dong orangnya. Jadi kita tuh harus kritis, kalau ada orang yang ngomong sesuatu, ya, Anda cari dulu, lihat ini siapa ini orang ini nih. Ya betul followernya banyak, tapi jangan salah, follower juga bisa dibeli loh. Iya, benar. Follower juga bisa dibeli loh. Dia followernya bukan organik, dia beli gitu. Jadi lihat dulu ini siapa, orang ini siapa, dia punya background apa, punya background pendidikan apa, punya background pekerjaan apa, dia pernah melakukan apa, riset apa, konten apa buku apa yang pernah dia tulis. Lihat itu gitu. Jangan kemudian kita yang penting ini orangnya ganteng, keren, cantik, ya, kemudian followernya banyak, ya udah itu pasti sebuah kebenaran. Kita sendiri menggadaikan nasib kita, hidup kita kepada orang-orang ini gitu. Dan kita nggak kritis loh, nggak kritis berpikir. Kenapa? Karena semua orang sudah menyukai, semua orang sependapat dengan itu. Kita sependapat juga gitu. Ada banyak sekali contoh lagi, misalnya gini. Yang penting bahagia, kan sering kali gitu kan, ya. Yang penting bahagia, itu kan udah jadi kayak sebuah kata-kata bijak gitu. Yang penting bahagia. Padahal yang ingin saya katakan adalah bahagia itu bukan satu-satunya nilai hidup gitu. Kadang-kadang kebenaran, tanggung jawab, integritas, cinta itu jauh lebih penting daripada kesenangan sesaat yang kita sebut bahagia. Jadi yang penting bahagia. Jadi kalau mengambil tindakan apa-apa tuh, yang penting itu membahagiakan kamu, membuat kamu senang. Padahal itu senang, bukan bahagia loh. Akhirnya apa? Kita mengalahkan tuh yang namanya integritas, janji, tanggung jawab, cinta, kebenaran, kebaikan tuh kita abaikan. Kenapa? Yang penting gue happy. Yang penting gue happy. Dan itu dibombardir di mana-mana. Akhirnya kita percaya, kita lakukan itu dalam keseharian kita. Itu kacau sekali gitu. Yang penting bahagia. Jangan lupa, bahagia itu bukan satu-satunya nilai hidup loh. Gitu. Dan bahagia itu harusnya kalah dengan yang namanya kebenaran, tanggung jawab, integritas, cinta kasih. Apalagi bahagia yang seringkali dimaknai oleh banyak orang itu adalah yang namanya kesenangan, bukan kebahagiaan gitu. Pleasure. Baik. Oke, Pak Arfan, ada komentar dari YouTube channel Radio Smart FM dari @mahaadil. Menurut beliau semua ada karena tauladan pemimpin tertinggi, Pak. Kalau presiden suka ngonten, ngomong seadanya, INTKTS katanya, tidak berpikir bercabang, ya bawahannya auto ikut. Parahnya itu 10 tahun imbasnya ke depan. Terus beliau juga berkomentar, banjir konten ada karena supply demand gak sih Pak? Karena society juga butuh itu, atau karena nafsu kreator ingin cepat kaya aja, gak mau tahu, bikin bodoh banyak asal cuan katanya. Bagaimana menurut Pak Arfan? Ya itulah yang terjadi. Cuma jangan nyalain orang gitu, nyalain presiden, ya enggak lah ya. Ya semua berkontribusi. Dan kontribusi kita mestinya nih, kalau Anda mau berkontribusi, nomor satu, Anda itu harus kritis melihat segala sesuatu. Lihatlah gitu, apa yang ada dalam konten itu sebuah fakta atau sebuah opini. Kalau opini bilang aja itu opininya si ini, itu pendapat, itu cuma sebuah pendapat. Semua orang boleh berpendapat, kan namanya negara demokrasi. Semua orang boleh berpendapat, itu cuma sebuah pendapat, gitu aja bilang. Ini fakta atau opini. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah konten, itu kita harus berhenti sejenak gitu. Pause dulu gitu. Lihat ini fakta atau hanya opini orang yang bikin konten ini gitu. Nah, kadang-kadang kita itu suka, misalnya saya lagi sebel sama Tasya gitu ya. Misalnya contoh nih, ini contoh aja. Saya lagi sebel sama Tasya, tiba-tiba ada sebuah konten yang menguatkan kesebelan saya sama Tasya gitu. Ya udah, saya anggap itu sebagai sebuah kebenaran, tuh saya viralkan kemana-mana, saya sebarkan kemana, termasuk kepada Tasya sendiri, biar Tasya merasa tersindir gitu loh. Gitu ya. Akhirnya apa? Itu kan bahaya sekali gitu. Bahaya sekali. Jadi ketika Anda melihat konten, betapapun menariknya konten itu, tanyakan pada dirimu, ini fakta atau opini. Itu dulu, fakta atau opini. Gitu ya. Nah, nomor 2, cek sumbernya. Siapa ini sumbernya ini? Gitu ya. Bukan sekedar jumlah followernya, tapi kredibilitas orang itu. Boleh nggak sih orang ini ngomong mengenai ini? Gitu. Dia punya kompetensi nggak di bidang itu? Apa track recordnya gimana? Gitu. Dia berbicara itu based on research atau dia hanya punya pengalaman pribadi yang dia generalisasikan gitu. Itu yang harusnya kita cek gitu. Ya, jadi kalau kita tidak melakukan dan itulah kontribusi kita. Jadi jangan menyebarkan konten-konten yang menurut Anda bisa memperkuat keyakinan Anda. Jadi orang yang sudah
yang sudah punya keyakinan bahwa misalnya rezeki nggak akan tertukar gitu, misalnya gitu, dia udah punya keyakinan itu, rezeki itu nggak bakal ketukar kok gitu. Dapat konten kayak gitu lagi, wah tambah yakin dia, Iya. gitu ya. Jodoh itu nggak akan kemana, ya udah dia pasif aja gitu, berharap jodoh itu datang. Dia sudah yakin itu, kemudian dia ngelihat ada konten di TikTok kayak gitu lagi, oh udah tambah yakin dia gitu. Selesai lah, kelar lah hidup itu gitu. Nggak akan Apalagi ada kemana-mana. algoritma ya Pak Arfan yang Iya. memperkuat dan juga mendukung apa yang sering dia konsumsi. Oke, Pak Arfan, kita jeda dulu sejenak untuk satu sesi yang terakhir. Masih kami tunggu komentar Anda, nanti izin akan saya bacakan satu persatu. Kita ngebut ya, smart listeners. Kita jeda dulu, terima kasih. Dan kami akan kembali untuk Anda. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Smart listeners, kita sudah sampai pada sesi yang terakhir dalam program Smart Happiness. Dan sebelum saya bacakan pesan-pesan dari Anda dan juga komentar dari Anda, kita ke Pak Arfan dulu. Kita mau tahu Pak Arfan, untuk waktu dekat ini adakah pelatihan yang mungkin bikin kita nih bisa upgrade diri dan lebih bahagia di dalam kehidupan? Silakan. Ya terima kasih banyak Tasya ya. Besok ada pelatihan nih, besok nih ya, Wow. di Hotel Raffles Jakarta di Kuningan, Jalan Dr. Satrio. Ada 2 pelatihan besok ya, dan Anda boleh ikut satu, boleh ikut dua-duanya gitu ya. Pelatihannya di pagi hari kita akan belajar mengenai installing optimism. Bagaimana kita menginstall optimisme di dalam diri kita. Itu namanya installing optimism, itu di pagi hari ya. Dan di sore hari, siang hari ya, afternoon session, kita akan belajar mengenai happiness in difficult times. Bagaimana kita bisa tetap happy dalam situasi-situasi yang sulit. Tentunya kita nanti akan mempelajari tools-tools yang sangat powerful untuk membuat hidup kita menjadi lebih indah dan bermakna gitu ya. Bisa bahagia dalam situasi sulit itu sesuatu banget gitu ya. Itu besok ya, di tanggal 8 November hari Sabtu. Nah, kemudian 2 minggu lagi itu di tanggal 19 dan 20 November, hari Rabu dan Kamis. Ini waktu kerja nih ya, Rabu dan Kamis. 2 hari 16 jam. Ada lagi pelatihan yang sangat menarik, namanya Leading with Happiness. Leading with Happiness itu akan mempelajari nanti 5 happiness skills yang sangat powerful untuk menciptakan positive environment di kantor. Dan dengan mempelajari 5 happiness skills itu, kita akan bisa berinteraksi dengan semua generasi di kantor. Apakah itu generasi baby boomer kalau masih ada, generasi X, generasi milenial, dan Gen Z gitu ya. Itu besok, 19 dan 20 November 2025. Investasinya 6 juta rupiah. Tapi kalau Anda daftar hari ini, saya kasih harga spesial 5,5 juta rupiah. Diskon 500.000. Oh, masih oke tuh ya untuk 19 dan 20 November. Informasi yang kedua. Nah, satu lagi, ini buku saya, jangan lupa, Life is Beautiful. Yang kemarin ini saya baru dari Dirjen Pajak nih. Teman-teman di Dirjen Pajak seluruh Indonesia belajar mengenai yang namanya Life is Beautiful. Silakan teman-teman yang belum memiliki, silakan hubungi Tokped@arfanpra, Tokopedia Arfan Pradiansyah, atau bisa juga ke gramedia.com, atau datangi toko-toko buku Gramedia di seluruh Indonesia. Nah, informasi lebih lengkap Anda bisa hubungi ILM di 0812 123 45 949. 0812 123 45 949. Baik, kalau Anda ketinggalan informasinya, boleh nanti langsung tanya Radio Smart FM, kami teruskan begitu ya untuk Anda. Beberapa waktu lalu ada yang nanya, Pak Arfan, masih kami kabari. Pasti banyak yang nanya ya, pasti banyak yang nanya. Yes. Dan kita ke YouTube dulu kali ya, Pak Rudi Irwansyah dari Medan. Saya suka buat konten-konten tentang dunia kerja, leadership, dan attitude untuk ajarkan kebaikan. Saya terus belajar. Saya nikmati itu untuk sebuah investasi kebaikan. Smart FM dan pembicara-pembicara hebat jadi tempat belajar. Terima kasih Smart FM dan pembicara hebat menjadi inspirasi. Terima kasih. Kemudian Maha Adil tadi berkomentar, Pak Arfan, sepakat katanya. Sayangnya tidak semua mayoritas smart thinking. Banyak masyarakat berpendidikan rendah, banyak gadget katanya.
Kemudian di YouTube channel Radio Smart FM, Pak Alex, terima kasih sudah bergabung. Saya juga dulu pernah men-sharing konten atau video orang sebelum mengenal FB Pro dan berdampak pada akun saya, tapi udah saya hapus dan menyesali. Untung sekarang saya sadar tidak membahayakan saya karena konten juga bisa membahayakan saya kalau tidak hati-hati. Kemudian Pak Sasongko, terima kasih sudah bergabung. Pagi Pak Arfan dan Mbak Tasya, benar sekali bila kebanyakan konten pasti sedikit kebaikan atau kebijaksanaan. Pertanyaannya gimana cara akurat memfilter konten yang bermanfaat bagi kita, sementara pembuat konten juga ingin menyajikan kontennya dengan baik meski itu hoax atau fakta. Kemudian Pak Rusdi, setuju 100% dengan Pak Arfan. Solusinya menurut Pak Rusdi, dengan meningkatkan literasi digital kepada masyarakat Indonesia, yang paling bahaya adalah konten yang memutarbalikkan fakta atau fitnah. Kemudian, Bapak 08787434 sekian, Kang Olah dari Bogor. Bagaimana menghindari tipuan di medsos seperti konten yang katanya dapat keuntungan jika punya followers yang banyak? Mohon pencerahannya Pak Arfan. Kemudian terakhir dari Pak Reza berkomentar, sampaikan dariku walau satu ayat itu adalah perkataan Rasulullah SAW kepada para sahabat, menguatkan pernyataan Pak Arfan bahwa seorang itu berbicara harus dengan kompetensi katanya. Meski diingat bahwa sahabat belajar langsung pada Rasulullah, pemahamannya pasti benar dan yang disampaikan tidak ada distorsi sama sekali. Baik, Pak Arfan, silakan komentarnya dan juga jawaban dari beberapa pertanyaan. Silakan. Ya, kalau belajar dari Rasulullah sendiri sebenarnya nggak banyak tahu juga gitu. Cuman kelebihan Rasulullah itu adalah dia dapat wahyu dari Allah gitu. Jadi dia misalnya dia belum pernah, dia tidak punya pengetahuan mengenai ada laut yang airnya bisa bercampur, bisa gitu contoh ya, dia belum pernah pergi ke sana. Ada laut itu di sebuah tempat itu yang airnya bercampur, tapi dia tidak bercampur airnya gitu, kayak ada batasnya gitu misalnya ya. Nah, itu kan Rasulullah nggak pernah tahu juga gitu, tapi masalahnya yang namanya Rasul walaupun pengetahuannya tidak banyak, tapi dia langsung dapat dari sumber pengetahuan. Nah itu jadi itu nggak bisa dibandingkan gitu kalau seperti itu ya. Jadi sampaikan walau satu ayat itu bukan berarti kita boleh seenaknya ngomong gitu, bukan gitu. Tapi ya Anda harus lengkapi dulu dong pengetahuan Anda. Pastikan dulu dong bahwa pengetahuan itu benar, fakta, based on research, berlaku universal gitu. Jangan kemudian Anda mikir apa, kemudian ngomong apa gitu. Itu kan sangat berbahaya dan ini bisa mengubah hidup orang lain loh. Yes. Ya dari konten-konten yang Anda ciptakan itu bisa mengubah hidup loh. Gitu ya. Bahkan bisa membuat orang tuh jadi teroris, bener nggak? Orang yang jadi teroris yang ngebom sana sini itu kan karena dia keracunan konten kan sebenarnya kan. Dan dia yakin apa yang dia lakukan itu benar. Jadi konten itu mengubah hidup Anda, mengubah diri Anda. Yang mengubah diri Anda itu bukan hanya apa yang Anda makan, makanan yang Anda makan, bukan, tapi konten yang Anda konsumsi gitu. Itu mengubah. Bayangin orang baik-baik jadi teroris. Itu bayangin bisa seperti itu. Orang yang optimis kemudian jadi orang yang bersyukur secara salah gitu. Akhirnya nggak pernah maju. Kenapa? Syukuri apa yang ada gitu, misalnya gitu. Ya. Jadi ini bahaya sekali gitu. Kemudian ya berarti yang diperlukan apa? Yaitu literasi digital itu perlu gitu. Jadi ketika kita melihat ada konten di digital, maka kita harus tanya dulu, ini fakta atau opini? Kalau emang opini ya udah kita bilang aja ini opininya si Tasya, misalnya gitu. Ini opininya si X, ini opininya si Z. Itu aja kita katakan itu. Ya boleh-boleh aja mereka beropini, tapi ya jangan sampai kita menelan itu mentah-mentah gitu loh. Yang seringkali kita menelan mentah-mentah karena kita sebelumnya sudah berpendapat seperti itu. Yes. Gitu. Kita sudah berpendapat bahwa misalnya tadi itu kalau jodoh nggak akan kemana. Kita udah berpendapat begitu, pendapat kita salah, tapi kemudian dapat konten yang menegaskan itu, tambah lagi, rezeki nggak bakal tertukar misalnya gitu, tambah lagi, gitu. Terus ada misalnya konten gini, yang saya lihat kemarin tuh ya, orang itu kalau udah sekali selingkuh, dia pasti selingkuh lagi gitu. Lah, padahal kan ada loh orang yang udah selingkuh, kemudian dia menyesal gitu ya, dia menyesal, dia belajar, dia akhirnya berubah, dia menjadi setia pada pasangannya gitu kan ada, tapi karena dia udah telanjur mengkonsumsi itu, orang yang udah selingkuh pasti dia akan selingkuh lagi, udah bubar semua gitu, akhirnya jadi bubar semua. Kita tidak bisa mengubah nasib kita gitu misalnya gitu, kita tidak bisa mengubah nasib kita, semua sudah diatur sama Tuhan. Lah udah,
Nggak jadi apa-apa kita gara-gara kita mengkonsumsi konten seperti itu. Jadi memang kita perlu yang namanya literasi digital, gitu ya. Berhenti sejenak, cek ini fakta atau opini, kemudian cek sumbernya, apakah dia kredibel ngomong itu, punya kompetensi nggak, punya track record nggak, punya jam terbang nggak, gitu, based on research atau nggak. Itu sudah dua. Nah yang ketiga adalah kita dalam hidup itu harus punya fondasi, Tasya. Kita harus memahami konsep-konsep mendasar dalam hidup yang benar. Itu dulu. Konsep yang benar mengenai kesuksesan itu apa? Konsep yang benar mengenai kebahagiaan itu apa? Dua itu aja cukup. Konsep yang benar mengenai kesuksesan, cari bukunya buku yang kredibel, yang penulisnya juga jam terbangnya tinggi, memang menekuni di bidang itu. Buku happiness, cari satu buku happiness yang bisa bicara mengenai hal-hal yang fundamental mengenai happiness. Yang penulisnya juga kredibel di bidang itu, punya jam terbang, melakukan penelitian, atau minimal dia melihat penelitian orang lain, mengacu pada penelitian orang lain, punya referensi. Sukses sama happiness itu sudah akan membuat hidup kita itu menjadi hidup yang kita inginkan gitu ya, hidup yang berhasil, sukses dan bahagia gitu. Jadi kita harus memahami konsep-konsep gitu. Konsep-konsep mendasarnya juga usah semua konsep. Konsep dalam hidup itu ada banyak banget, tapi pahami konsep-konsep yang mendasar. Pahami yang namanya hukum alam, natural law, sunatullah gitu. Dan kita membangun kompas, oh ini loh, ini konsep-konsep mendasar. Sehingga ketika kita terpapar oleh sebuah konsep, kita nggak gamang. Karena kita udah tahu prinsip-prinsip mendasarnya tuh kayak apa gitu. Kalau zaman dulu tuh misalnya ada mata kuliah tuh, pengantar ilmu ekonomi, pengantar ilmu hukum, pengantar sosiologi. Kita harus ikutin mata kuliah pengantar-pengantar itu. Supaya ketika ada apapun, kita tidak gamang dan tidak langsung percaya dan kehilangan daya kritis kita gitu. Itu saya kira tipsnya ya untuk bisa punya literasi di bidang digital gitu, Tasya. Oke, baik. Terima kasih Pak Arfan, dan semoga saja smart listeners di kesempatan pagi hari ini membuat kita sadar begitu ya. Dua sisi menurut saya Pak Arfan, kita sebagai orang yang mau sharing harus saring dulu sebelum sharing. Tapi belajar. Kemudian untuk kita juga sebagai netizen harus saring juga sebelum kita konsumsi. Dan kita harus tutup perbincangan di pagi hari ini. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan dengan topik pembahasan yang berbeda. Akhir kata, saya Tasya Rustama. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy now.